bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Shema Yisrael, kita deklarasikan di hadapan Bapa Yahweh. Shema Yisrael, Indonesia. Kami deklarasikan nama Yahweh, karena hanya Yahweh lah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Oleh karena itulah pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pastor Tony yang akan menyampaikannya. Urapi juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami masing-masing yang ada di rumah maupun yang ada di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa, tegur kami, ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita firman akan dilayani oleh Pastor Paul Tony Bastaman dari Los Angeles. Beliau hadir bersama dengan rekan-rekan yang lain di dalam saresehan yang ke-7. Siapakah beliau? Kita akan melihat profilnya terlebih dahulu. Silakan bisa disampaikan. Tony Bastaman, seorang aktivis gerakan nasional anti narkotika. Dahulu sempat mengalami kehidupan jalanan yang keras dan pahit. Saya dilahirkan sebagai anak yang tidak diharapkan. Dan saya sangat merasakan bahwa kekecewaan itu nyata dalam kehidupan saya pada masa saya masih kecil. Kecewa karena perlakuan orang tuanya, Tony memilih hidup sendiri berkeliaran sebagai anak jalanan. Ternyata mereka welcome dengan saya dan saya merasakan ada satu tempat bagi saya karena kami sama-sama orang yang terbuang dari keluarga. Kehidupan sebagai anak jalanan membawanya kepada penggunaan obat-obat terlarang. Tony sempat dimasukkan ke sebuah tempat rehabilitasi. Dan di satu panti itu saya dinyatakan, divonis oleh dokter bahwa saya menderita penyakit manik depresif. Sehingga saya divonis untuk mengkonsumsi obat terlarang daftar G atau tranquilize the rest of my life sampai saya mati. Akhirnya setelah itu saya pergi lagi sebagai pelaut, saya kerja di Saudi Arabia, ikut TKI, lantas saya
pergi ke Italia. Waktu itu kapal saya ada di Italia. Dari Italia saya jump ship ke Jerman. Di Jerman saya hidup dengan punk rock di jalan karena saya melarikan diri. Sempat menjadi imigran gelap. Dari Jerman saya masuk ke Belanda. Sebagai imigran gelap, Tony sudah tidak asing lagi dengan dunia jalanan dan menjadi preman sekaligus pengedar obat bius. 7 tahun saya di Eropa, saya rasakan tidak ada satu hari pun tanpa obat-obatan karena saya ketergantungan. Berkeliaran sebagai preman di luar negeri membuat Tony merasakan lelah dan hampa dalam hidupnya. Di dalam petualangan saya di Eropa, 4 kali saya sudah mencoba bunuh diri karena saya merasakan saya sudah capek hidup dan saya tidak akan sembuh. Suatu malam pada saat saya pulang nyanyi, saya nyanyi di satu Mexican restoran di King Cross di Sydney. Saya waktu itu sedang pulang jam 12 malam. Ada seorang wanita, orang Indonesia, menyapa saya. Dia katakan, "Mas dari Indonesia?" Saya bilang, "Betul, ada apa?" "Saya sedang nyari penyanyi." Saya bilang, "How much you gonna pay me?" Akhirnya dia bilang, "Saya nggak bisa bayar emas, tapi saya akan kumpulkan kolektor." Di situ saya mulai mengerti ada sesuatu yang dia ingin katakan. Saya bilang, "Saya mau mengundang Anda." Lantas saya bilang, "Kenapa?" Lantas dia mengatakan, "Waktu you lewat restoran tempat saya kerja, seorang mengatakan, someone care for you, someone love you, his name is Jesus." Lantas saya melihat matanya dia. Pernyataan tentang kasih Tuhan yang disampaikan seorang gadis tersebut membuat Tony menyanggupi permintaannya. Akhirnya saya ikut dan saya menyanyi di persekutuan mereka. Waktu saya menyanyi di sana, gadis itu yang saya kenal namanya Paulina, Popo saya panggil dia. Lantas dia berdoa, "Tuhan Yesus, terima kasih untuk saudaraku Tony Bastama." Saya menangis, lantas saya katakan kepada mereka, "Terima kasih, saya bilang kalian itu baik." Perkataan Paulina mengenai kasih Tuhan Yesus yang terus-menerus disampaikan kepada Tony membuatnya bertanya-tanya tentang keberadaan Tuhan. Akhirnya saya kembali ke Melbourne. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya sudah kembali lagi putus asa. Dan pada saat itu, saya sudah difitnah oleh orang. Saya pikir, saya sudah capek hidup, saya sudah mencoba bunuh diri. Dan saya juga sempat marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau tidak pernah menolong saya? Saya tidak ingin lahir ke dunia ini kalau saya harus sakit jiwa. Saya tidak ingin hidup lagi, saya mau mati. Tuhan tidak izinkan mati. Sekarang saya difitnah, kok Tuhan tidak pernah tolong saya." Hingga satu saat, waktu malam itu juga Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam kehidupan saya. Saya bertanya kepada Tuhan, "Masihkah Engkau menerima saya?" Dan Dia mengatakan pada, "Kemarilah anakku." "Tuhan," saya bilang, "saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Pada saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, dan saya merasakan saat itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Ya, saya masih sadar, saya berada di kamar saya di Melbourne, dan yang saya lihat hanya satu sinar di mata saya, dan saya merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan. Dan pada saat itu juga, I know it was heaven. Saya tahu bahwa itu surga. Dan pada saat itu juga doa saya pertama, "Tuhan, ambil nyawa saya sekarang. Saya takut kalau saya keluar lagi dari kamar ini, saya akan mabuk lagi, saya akan berbuat dosa lagi, dan saya akan menyakiti hati dia lagi." Jadi pada saat itu, saya minta sama Tuhan, "Lord, take me now. Saya sudah capek, saya tidak mau hidup lagi. Saya ingin bersama, dan saya tahu kalau saya mati saat itu, saya bersama dia." Sungguhnya Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Sekarang yang menyembuhkan saya adalah Tuhan Yesus. Saat itulah Tony menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Bahkan terjadi perubahan dalam hidup Tony. Sampai satu hari, saya pun udah lupa, ada satu orang hamba Tuhan yang kami undang. Pada saat itu, dia juga menantang teman-teman saya, bukan hanya untuk bergereja, tapi untuk menyerahkan hidupnya. Dan saya melihat teman-teman saya, mereka datang pada saat altar call, mereka berlutut di hadapan Tuhan
Tuhan. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan pistolnya, melemparkan senjata apinya, senjata tajamnya. Mereka berlutut pada saat Tuhan menjamah mereka. Saya melihat kasih yang luar biasa. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa ada sesuatu rancangan yang indah buat saya. Sebagai aktivis gerakan nasional anti narkotika, Tony Bastaman berperan penuh dalam mendirikan sebuah yayasan kesembuhan ketergantungan obat. Jadi apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya dan kesembuhan dan mujizat yang tadi, semua itu bukan karena gagah dan perkasa saya, itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Bapa Yahweh, berikan kemuliaan yang sangat meriah. Haleluya. Buat Bapa kita Yahweh, haleluya. Tidak pernah cukup segala perbendaharaan kata kami untuk mengucap syukur. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih atas kasih setiamu. Seringkali kami tidak setia, tapi Engkau Bapa Elohimku yang setia. Kami bersyukur untuk hari yang indah. Kalau sampai hari ini kami boleh mengasihi Engkau, melayani Engkau. Kami pun bersyukur atas hajaran-hajaran-Mu, karena Engkau juga menghajar anak-anak-Mu yang Kau kasihi, sehingga kami tidak menjadi anak gampangan. Kami bersyukur untuk hal-hal kami yang tidak mengerti, tapi kami percaya Engkau punya rancangan yang jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Engkau kudus dan maha kudus. Siapakah yang boleh datang ke gunung-Mu yang kudus selain hatinya yang tulus? Tersungkur di kaki-Mu, tahirkan hati kami. Kami ingin melihat wajah-Mu hari ini. Terpujilah nama Yahweh. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Yahweh yang kudus, layak disembah. I want you everybody sing. Mari kita katakan bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Yahweh yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulialah nama-Mu. Yuk kita bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Yahweh yang kudus. Bapakku Rafa, layak one more time, I want you everybody sing. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Yahweh yang kudus, layak
layak disembah, layak disembah. Kami datang tersungkur di kaki-Mu. Kudus, kudus Bapakku yang kudus, Rafa penyembuhku, Jare yang memberikan segala keperluanku. Keselamatan dari Engkaulah satu-satunya penyelamat dunia, Yahweh, yang duduk di atas tahta, dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama-lamanya. Amin. Engkau yang membukakan tabir sehingga kami menjadi imamat yang rajani, the royal priest, untuk menceritakan kami yang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Biarlah seluruh bumi akan melihat Yahweh satu-satunya penyelamat, bagi Yahweh selama-lamanya, bagi Yahweh selama, forevermore, everlasting, bagi Yahweh selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan, selalu segala puji, hormat dan syukur atas kehadiran-Mu, karena kami tahu di mana ada kehadiran-Mu ada kemerdekaan, ada kebebasan. You will come, you Ruach HaKodes in the midst of us. Sempurnalah ibadah kami, karena Engkau Bapa yang sempurna. Kudubut takkan amalah rabayasi. Haleluya. Ya, silahkan duduk bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Bapak Yahweh. Rasanya seperti mimpi. I'm home. Saya ada di rumah Bapak Yahweh yang luar biasa. Rumah Bapak Yahweh bukan di New York, di satu kota yang mungkin tidak ada di peta dunia. Tapi dari sini akan terpancar nama Yahweh ke seluruh dunia. Ada amin, saudara kasih, beri kemuliaan. Nama saya Tony Muhammad Bastaman. If you like me, call me Tony. If you don't like me, call me Muhammad. Tapi Ruach HaKodes sudah mengganti dengan Paul. Waktu itu saya ganti nama di Amerika. Karena di Amerika itu Islamophobia gara-gara 9/11. Kalau saya ke dokter, Muhammad Bastaman, minggir semua, takut dipikir saya teroris, sudah kasih. Dan memang nama itu ada artinya, ya kita tahu, ya nama satu yang luar biasa itu nama Yahweh. Akhirnya saya ganti legal name. Saya mau pakai nama Petrus karena Petrus itu responsif, cocok buat saya. Menit terakhir Roh Kudus bilang, Paul. Saya obey saja. Ternyata Paul itu adalah dari Pulos. Pulos itu adalah humble, rendah hati. Saudara kasih, kalau mau sombong kita nggak usah belajar. Kita lahir udah sombong. Kita miskin aja sombong. Saudara kasih. Tetapi untuk rendah hati, kita harus tetap belajar sampai kita disempurnakan.
Karena Bapa Yahweh mengasihi orang yang rendah hati, tetapi menentang orang-orang yang congkak. Saudara kekasih, boleh Om saya tanya ya jemaatnya, ada berapa di sini yang mengasihi Yeshua HaMashiach? Coba angkat tangannya. Masya Allah. Oh, nggak boleh ngomong Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak boleh ngomongnya dulu di masjid, saya ngomong begitu. Ada berapa di sini yang sudah melakukan segala perintah Yahweh? Saya ulang ini. Ada berapa di sini yang sudah melakukan segala, bukan sebagian, perintah Yahweh? Coba saya mau lihat angkat tangannya. Astagfirullahaladzim. Nanti Bapak ya katakan, firman Yahweh mengatakan, jika engkau mengasihi Yeshua HaMashiach, engkau akan melakukan segala perintahnya. Mana mungkin kesalehan kita saja bagaikan kain kotor. Konon dikatakan pembalut wanita, apalagi saya. Hampir 10 hukum Taurat, hampir pernah saya langgar. Ya, mana mungkin. Tetapi Yeshua HaMashiach, yaitu adalah Yahweh sendiri, mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa another comforter, penolong yang lain, yaitu Ruach HaKodes yang echad, ya, untuk menolong saudara dan saya yang tidak mampu menjadi mampu. Dia akan menjadi guru kita yang akan memberikan kekuatan. Formatnya mudah sekali, sudah kasih. Bapak, aku mau tapi nggak mampu, tolong. Ya. Ada berapa? Boleh saya pertanyaan lagi nih sebelum lanjut nih. Saudara mau di kandang domba bersama Yeshua HaMashiach, atau saudara mau di istana bersama Herodes? Yang benar. Bau kandang domba itu. Nggak apa-apa ya. Kalau saya maunya di istana bersama Yahweh. Tapi masalahnya bukan kandang domba, bukan istana, bersama Yahweh. Di kandang domba bersukacita, apalagi di istana. Saya nggak mau dimanapun tanpa Yahweh, tanpa Yeshua HaMashiach. Itu masalahnya. Saya pernah di kandang domba, dinista, ya, oleh nama Isa Al-Masih aja saya sudah dinista. Pada saat pakai nama Yesus Kristus dianiaya, apalagi pakai nama Yahweh. Waduh, sudah kasih. Berbahagialah orang yang dinista oleh karena namaku, ada amin. Berbahagialah. Makanya Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada emphasize, ada penekanan yang luar biasa. Oh, saya pikir wah mungkin Pak Rasul Paulus ini sedang berada di istana bersama raja-raja. Ternyata dia ada di penjara 2000 tahun yang lalu. Yang pernah di penjara nggak usah angkat tangan, saudara kasih. Kemarin on the way saya kemari, saya bilang, Om Yakob boleh mampir ke tempat indekos saya di Wirogunan, di penjara Taman Siswo. Tahun 79 saya ada kasus di Pasar Kembang, narkoba dan perkelahian. Waktu saya dibawa ke Pugeran rumah sakit jiwa, Pugeran 2 minggu di kantor polisi di Ngupasan. Akhirnya saya dibawa ke Wirogunan. Saya nggak tahu 3 tahun atau 20 tahun. Dan bapak saya bilang, kamu hadapin persidangan sebagai laki-laki. Itulah bapak saya, Haji Obos Abdullah Bastaman, ketua majelis dari Masjid Mujahidin. Inilah produknya, saudara kasih. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya akhirnya dimasukkan rehabilitasi. Dan saya dipukulin, digebukin sampai saya menderita manic depression. Kalau Om Yakob masih mempercayakan mimbar yang kudus ini, terima kasih Om Yakob. Itu semuanya karena kasih dan anugerah. Saudara kekasih, Bapak Yahweh, Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita semayim itu tidak tergantung oleh situasi. Kalau sukacita dunia, punya uang senang, nggak punya uang memble. Memble itu bahasa Ibrani, saudara kasih. Ya,
Tetapi sukacita surga tidak tergantung oleh situasi. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus di penjara, bau, tidak ada listrik. Tapi dia katakan bersukacitalah, because the joy of the Lord is my strength. Sukacita, iblis itu maunya kita ngaduh, bersungut-sungut, aduh, wah iblis bertolak kota. Tapi pada saat kita mengucap syukur, saudara kasih, surga bergetar. Ya, semayim bergetar pada saat saudara punya masalah, kita tetap mengucap syukur. Senantiasa di dalam segala hal. Kalau kita lagi diberkati bersukacita ya wajar. Orang nggak kenal Yahweh juga bisa. Tapi pada saat kita di dalam masalah yang kita tidak bisa hadapi, Yahweh mengucap syukur. Hati Bapak bergetar. Tuh lihat anakku. Saya bukan rehabilitasi narkoba. Dan saya bukan sebulan sekali datang. Saya tinggal bersama dengan seluruh mereka. Satu anak narkoba itu seluruh keluarga pusing, satu kampung bisa pusing. Satu hari rehabilitasi kami Serambi Salomo Miracle Center, nggak pakai tarif, saridonya ya, karena Roh Kudus sendiri, kami nggak punya uang. Seluruh staf saya digaji, nggak digaji pelayanan. Saya orang terakhir dapat gaji. Puji Bapak Yahweh, sudah 45 jadi pendeta, dan salah satunya menjadi ketua BNN, Badan Nasional Narkotika. Semua untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Silakan. Ya, ada satu bapak datang, orang halak kita itu orang Medan. Pak Tony tolong ambil anak saya. Pak maaf, waiting list, sedang ngantri. Itu lihat orang-orang tua. Kalau Pak Tony nggak ambil anak saya bunuh anak saya di depan Pak Tony. Wah, ini yang terjadi. Kok gitu amat? Orang Batak itu hormat sekali dengan opungnya. Televisi sedang ditonton, opungnya dia angkat. Mau masak nasi, rice cookernya diambil. LPG-nya dijual, bahkan sampai beras terakhir pun kami jual. Daripada keluarga saya mati semua, saya bunuh sekarang juga. Sampai begitunya, saudara kekasih. Dan saya tinggal dengan 100 anak model begitu. Belum orang tuanya mau konselingnya dengan saya, overload. Waktu itu kami ada di puncak. Ya, saya ambil gitar saya. Firman Tuhan firman Elohim mengucap syukur. Untuk apa? Bapak Yahweh, aku bersyukur untuk anak-anak yang menyebalkan ini. Nggak ada yang baik, anak-anak masuk narkoba. Tatonya sampai ke leher-leher. Saya mengucap syukur untuk hal yang kami tidak mengerti, tapi engkau mengatakan aku mengucap syukur. Setengah jam saya mengucap syukur. Puncak yang jelek jadi bagus, kembang yang jelek jadi bagus. Ada mantra dalam mengucap syukur. Setelah saya 1 jam, seminggu saya tinggal bersama mereka. Mereka rebutan cuciin baju saya. Itu bajunya si pastor, aku yang cuci. Sampai maaf, CD celana dalam saya pun rebutan disetrikain. They want to take my attention. Padahal mereka itu pembunuh, mereka itu penjahat kelas 1. Saya nggak ngerti. Sekarang saya mengerti. Raja Daud ada di Gua Adulam bersama orang-orang stres. Pada saat dia memuji menyembah, yang stresnya hilang stresnya. Ada amin, saudara kasih. Dulu saya nggak ngerti. Itulah Yahweh kita. Itulah hadirat kita, Elohim Adonai. Saudara kasih, tidak mudah tentunya bagi saya. To accept Jesus cost you nothing. To follow Jesus cost you everything. Menerima Yeshua HaMashiach itu gratis. Ya, di sini senang yang gratis ya. Buy one get one free discount. Senang dengan gratis. Tetapi mengikut Yeshua HaMashiach ada harga yang harus dibayar. Ya, lantas saya deal. Tentunya marahlah Pak Bastaman itu mendengar mamaku telepon teman-teman, atau benar itu si Tony anakku masuk murtad katanya. Tante ngomong aja sendiri. Cita-cita saya adalah menjadi manajer 5-star hotel di Indonesia. Zaman angkatan saya dengan Om Yakub hanya 1 manajer 5-star hotel di Hotel Borobudur. Itu pun lulusan Amerika. Ya, dan cita-cita saya adalah 5-star hotel. Dan saya sudah keterima. Waktu itu saya pulang dari Australia, di Bali, saya dapat keterima di Hyatt Shangri-La Hotel. Ya. Lantas saya berperkara dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kau ambil semua yang saya punya.
Semua mimpi saya. Saya hanya minta satu, jangan sampai mama saya menolak saya gara-gara saya murtad. Mama saya itu adalah wanita paling cantik di dunia, dan saya kasih dan hormati. Beliau cantik sekali, saya kasih. Seperti anaknya juga ganteng sekali, puji Bapak Yahweh. Ada yang ganteng di sini, coba angkat tangannya. Cuma 1, 2. Om Yakob, nanti kita doa pelepasan ya. Ada yang cantik di sini. Bapak Yahweh menciptakan saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Iblis tuh, setan tuh, hidungmu pesek tuh. Pergi ke ada diskon operasi plastik, jangan sudah kasih, jangan operasi plastik. Serupa dengan gambarnya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tapi si pendakwa itu selalu mengatakan kamu gak layak. Siapa yang mau dengerin kamu? Sampai masyarakat, mama kamu pun. Akhirnya saya berpuasa 3 bulan. Saya waktu itu di Bali dengan Youth with a Mission. Ya, akhirnya saya pergi ke ada pelayanan di Desa Lotunduh di Ubud. Ya, yang punya rumahnya adalah saya tuh ditahbiskan jadi pendeta sebelum sekolah Alkitab, saudara kasih, karena banyak preman bertobat. Ya, itulah Pentakosta, saudara kasih. Saya bilang, Pastor Phil, saya belum sekolah Alkitab. Waktu kami berdoa, nama kamu keluar, sekarang kamu sekolah Alkitab. Pro dan kontra di Bali. Waktu saya masuk sekolah Alkitab di Harvest, saya baru sadar khotbah saya salah semua, saudara kasih. Puji Bapak Yahweh, bukan sesat. Banyak orang bertobat, salah-salah aja bertobat, apalagi benar. Karena Tuhan melihat hati kita yang hancur. Tapi kalau udah tahu, jangan salah lagi. Ya, jadi waktu itu pro dan kontra di Bali. Ya, saya tulis surat, Mama. Ya, karena mereka tanya, aku disembuhkan sama waktu itu aku panggil Nabi Isa dan sekarang melayaninya. Mau dimasukin ke kantor bos, takut. Akhirnya masuk juga. Waktu saya di mana di Lotunduh di Desa Ubud itu, saya lagi khotbah. Ibu Sandra bilang, Pastor, phone from Bandung. I'm in the middle of preaching, saya lagi khotbah nih. Begitu hari-hari yang paling menakutkan, saya nggak tega. Ya, mama saya tuh sakit jantung, saudara kasih. Jangan-jangan dia mati mendadak mendengar saya. Saya turun dari mimbar dalam nama Yesus HaMashiach. Waktu itu saya masih panggil dalam nama Yesus HaMashiach. Waktu saya angkat telepon, dia bilang, Assalamualaikum. Boleh nggak dijawab Waalaikumsalam? Wow, sekolah Alkitab boleh. Saya tanya sama Roh Kudus, Roh Kades boleh nggak? Ini lihat konteksnya. Roh Kudus mengingatkan firman saya, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Aduh, nggak sanggup, nggak tega, saya berlutut. Pada saat air saya menetes, Roh Kudus memenuhi saya dan saya berdiri. Shalom Elohim Mama. Ya, saya disembuhkan. Lantas mama saya katakan, Ton, nama saya Kemot, saudara kasih nama kecil saya. Mot, katanya, dulu kamu keluar masuk penjara, tetap anak saya. Masuk rumah sakit jiwa, jadi morfinis, tetap anakku. Hari ini, mama menyesal melahirkan kamu. Kalau kamu murtad dan ditutup bank. That's I couldn't take it. I don't know about you. Marah saya sama Tuhan, nggak pengen saya jadi pendeta. Saya ini haram, saya ini najis, saya ini sampah. Kenapa kau angkat aku jadi pendeta? Saya nggak tahu. Langsung saya turun ke sawah, sawahnya kering. Saya guling-guling, Gusti, ku nyeri-nyeri teing. Itu bahasa Ibrani, saudara kasih. Nggak tahu di pikiran saya apa. Waktu saya mau masuk ke kamar, atau ada orang yang ngedorong saya. Waktu saya lihat ke belakang, nggak ada orang, dan saya tahu dia lagi mau apa lagi. Aku ini nggak layak. Di situ saya dilawat Roh Kudus, Holy Laughter, pro dan kontra Holy Laughter itu kalau penuh dengan Roh Kudus ketawa-ketawa itu di Toronto Blessing. Karena Roh Kudus saya berdiri, saya mengaku di hadapan saudara, tanpa Roh Kudus saya sudah nggak tahu di mana. Tuhan, jika Engkau ingin aku melayani Engkau, aku mau melayani Engkau sampai mati. Keceplosan. Aku mau mati buat Engkau. Saya itu ngomong dulu baru mikir, saudara. Aduh, kok saya ngomong begitu? Ya,
Aku tinggalkan, I left my lovely mother just for you. Aku tinggalkan mamaku yang kukasih hanya untuk engkau. Tanpa Roh Kudus saya nggak sanggup, saudara kekasih. Saya melihat petir. Petir itu tanda kejatuhan setan iblis dari surga. 5 menit kemudian ada orang gila bisu, tetangga saya datang. Keng nangis beli katanya. Kenapa kami nangis mas? Kok kamu bisu ngomong? Mujizat pertama pada saat aku tinggalkan mamaku untuk Yosua Hamasya. Satu kampung gempar. Pak Pendeta didoain, kagak. Saya doain nggak sembuh-sembuh. Sekarang saya lagi nangis sembuh sendiri. Mau diarak. Saya bukan Benny Hinn, saya bukan Andi Simon. Waktu itu Andi Simon belum ngetop, saudara kasih. Mau diarak. Ya, saya lari kembali ke persekutuan. Ada 3 dari masjid bapak saya, 3 jihadis. Datang 2 hari sebelumnya hari Jumat. Ton, kamu harus masuk lagi ke Islam. Kalau aku nggak mau, you mau apa? Saya bilang, dia buka Al-Quran. Wah, kebenaran nih, saya bilang. Saya bicara tuh Islam masih. Besoknya hari Sabtu dia buka Alkitab. Wah, saya belajar Kristologi. Nah loh, kita belajar Islamologi, dia belajar Kristologi. Pak Tony, saya sudah baca Alkitab 3 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kamu itu bebas, saya bilang. Udah 3 kali baca Alkitab, belum tobat-tobat juga. Aku aja pendeta belum tamat-tamat, saya bilang. Marahlah dia. Disimpannya tasnya, karena maghrib dia harus pulang. Di tas itu ada keris. Oh, itu saya dulu tuh. Kulit macan, ada Al-Quran kecil. Rupanya waktu saya ada orang sembuh itu datang. Janjinya hari Senin. Datang mereka. Tersungguh di kaki saya. Pak Pendeta. Oh, panggil saya pendeta. Kemarin tanton-tanton aja. Pak Pendeta, tolong doain saya. Kenapa? Semalam rupanya mereka nyantet saya. Teterak tuh bahasa Sundanya tuh. Nggak mempan. Oh, lo nyantet gue kerasa juga kagak, saya bilang. Saudara kasih, orang benar nggak bisa disantet. Amin, saudara kasih. Orang Kristen masih bisa disantet, tapi orang benar nggak bisa disantet. Jadi bounce back. Ya, didoain. Bahasa roh lagi, saudara kasih. Manifest. Wah, saya juga bingung pertama, saudara kasih. Yang 2 terima Yosua Hamasya, yang 1 saya akui kuasanya luar biasa. Saya nggak ngerti. Dari gereja cuman ada 1 gereja di Ubud. Ya, Pak Tony di gereja udah pernah banyak orang mau minta didoain. Jangan Pak, nanti nggak sembuh kan aku juga yang malu. Datang pakai ongkot yang sakit. Saya nggak tahu bilang apa. Saya ambil gitar, saya ngadep tembok, saya memuji Yahweh. Roh Kudus belokkan saya. Itu orang pada nangis. Kalau roh Yahweh ada di dalamku, ku kan menari. Waktu saya nyanyi begitu, pada menari yang sakit-sakit itu. Nggak didoain. Nggak ngerti, saudara kekasih. Saya masuk ke kamar. Di situ saya mendengar audible. Audible itu jelas, saudara kekasih. Pakai bahasa Inggris lagi. I don't want to be second best, for I am the best. If you love your mother, your father, your son, or your daughter more than I am, you are not worthy of me. Aku tidak mau dinomor-2kan dalam kehidupanmu. Jika engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan lebih daripadaku, engkau tidak layak. Ini adalah syarat, bukan masalah keselamatan. Ada 6.000 janji Yahweh kepada kita. Dan kita tahu Yahweh Yosua Hamasya nggak pernah bohong. Amin, saudara kasih. Ada yang di sini nggak pernah bohong? Kita dibesarkan oleh budaya bohong. Udah makan belum? Sudah. Padahal belum. Nggak apa-apa. White lie, hati-hati. Pada hari akhir, ya, Hamasya akan tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pertama dari namanya, saudara Om Yakub lebih jelas menerangkannya. Gerejanya reruntuhan yang berabad-abad. Dan Yahweh akan memulihkan gerejanya seperti gereja mula-mula di akhir zaman. Karena di gereja mula-mula itu Shekinah glory, kemuliaan, bukan hanya hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan saudara dan saya bertobat. Amin, saudara kasih. Tetapi di ruangan kudus dan maha kudus itu Shekinah glory. Hanya imam yang bisa masuk ke ruangan kudus dan maha kudus. Diikat tuh talinya pakai kenceringan. Imam besar jalan kencering. Kalau nggak mati karena terlalu kudus. Saudara kasih, hanya imamat yang rajani. Makanya Petrus berjalan aja bayangannya menyembuhkan. Ada seorang namanya Ananias dan Safira, istrinya. Mereka itu orang soleh, bukan penjahat. Kita tahu ceritanya. Dia berbohong. Jahat nggak bohongnya? Nggak jahat.
Sama aja, udah makan belum? Sudah, padahal belum. Kalau ada orang nyari saya, bilangin saya nggak di rumah ya. Kan sering kan kita dengar gitu di gereja. Nggak ada yang dirugikan. Ya, aku jual seluruh hartaku. Karena sebelumnya Barnabas seminggu sebelumnya dia jual seluruh hartanya. Mungkin dia nggak mau kalah juga nih. Padahal sebagian. Tidak ada yang terselubung di dalam hadirat Elohim Adonai Yahweh. Ada amin saudara kasih. Semuanya sedang viral. Kenapa? Sedang dibukakan kemunafikan supaya saudara dan saya bertobat. Jangan ngumpet di balik kemunafikan. Ya. Petrus bilang, kan itu hak kamu, suka-suka kamu. Kenapa kamu bohong? Sudah tahu mati padahal dia tidak jahat. Berbohong, white lie, karena dia tidak jujur. Dan firman Yahweh mengatakan, katakan ya di atas ya, tidak di atas itu tidak. Selain itu pada si jahat. Nah, sedang dipulihkan. Ya, makanya jangan cepat-cepat Tuhan kemuliaanmu turun, nanti banyak yang mati, banyak yang bohong. Sudah kasih. Sekarang sedang dipulihkan, dimurnikan. Yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang kudus akan menguduskan dirinya. Diproses, sudah kasih. Nah, jadi kembali lagi sudah kekasih di dalam nama Yesus Hamasiah. Ya, pada saat itu ada 6.000 janji milik saudara dan saya. Tapi syaratnya dia nggak mau dinomorduakan. Sesuatu yang kita kasih melebihi dari Yesus Hamasiah adalah berhala. Ya, dan berhala itu bukan hanya menyembah patung atau apa, kemarahan, kedagingan, semuanya berhala semuanya di hadapan kita. Makanya sedang dimurnikan lewat roti tanpa ragi-ragi. Kemunafikan sedang dipulihkan. Sudah kasih, hanya Bapa Yahweh saja yang sanggup memulihkan. Dan kita nggak bisa main-main. Nah, jadi kembali lagi sudah kasih, ya disitulah, dan puji Bapa Yahweh sampai hari ini. Kalau yang bertobat mungkin saya khotbah di YouTube, saya nggak tahu. Yang sembuh, yang sakit. Dulu kalau saya pegang ada setannya itu manifest. Sekarang di YouTube. Ya, saya khotbah di LA, di Bali. Kemarin ada saya, pastor panas. Omnipresent, omnipotent, di mana gereja ditutup gara-gara COVID. Tuhan bikin izin gereja. Mudah sekali. Satu hari saya bisa khotbah 5 kali. Ya. Banyak orang dibaptis segala sesuatu. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, jadi kembali lagi sudah kekasih. Ya, hari ini kemarin saya tanya sama Om Yakob, Om, temanya apa? Kesaksian dan firman. Keluar berjalan bersama Yahweh. Ada amin saudara kasih. Yang membedakan saudara dan saya dengan bangsa-bangsa lain bukan kekayaan kita, bukan berkat kita, tetapi berjalan bersama Yahweh. Kuduslah engkau karena Bapa Yahweh kudus, hendaklah engkau sempurna. Kita suka beralasan, ya namanya juga manusia tidak sempurna. Bagaimana kita sempurna pada saat kita didamaikan dengan Elohim Adonai Yahweh dan berjalan bersama Yahweh? Kita sempurna karena beliau berjalan bersama kita. Sudah kasih. Nah, jadi pada saat sudah kasih, dan ada tertulis mengatakan jejak orang benar meninggalkan lemak. Lemak itu apa saudara kasih? Lemak itu daging dupa yang harum bagi Yahweh. Lemak, ya. Mengikut Yesus saudara dan saya punya pengalaman masing-masing. Baru saya 5 tahun jadi Kristen. Bapak Yahweh izinkan saya difitnah. Dan yang memfitnahnya saya itu pendeta. Gak salah nih Tuhan. Tuhan ampuni dia karena dia tahu apa yang dia lakukan. Nggak percaya, ya, di kepercayaan saya dulu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Bapak, aku nggak sanggup ketemu dia besok, saya mau mengundurkan diri saja. Roh Kudus berbicara, orangku yang benar akan hidup dengan iman, dan aku tidak berkenan kepada yang mengundurkan diri. Nggak kuat Bapakku, besok patah lehernya. Saya maju, saya nggak sanggup. Mundur saya tidak berkenan. Semalaman saya nangis hancur di kaki Bapak. Roh Kudus tolong, nggak sanggup aku ketemu orang fitnah, dan jemaat pun tahu. Ya, puji Bapak Yahweh. Pagi-pagi saya pelukin, istrinya ketakutan, dipikir, ada apa?
Sekarang saya baru mengerti, saudara kasih. Roh Wakades itu roh kita ini daging Adamin, saudara kasih. Kalau kita mau dekat dengan Yahweh, yang menghalangi kita itu adalah kedagingan kita. Daging kita dibakar, dihina, difitnah, ampuni, berkati. Sakit ya sakit, tapi itulah korban bakaran daging kita. Tanpa Roh Kudus saya nggak bisa mengampuni. Oh pastor, saya sudah mengampuni, tapi nggak mau ketemu lagi sama orangnya. Kenapa? Kayak ulat bulu katanya, geli, sering terjadi. Tanpa Roh Kudus kita nggak mau. Makanya Bapak Yahshua Masih mengatakan, jika engkau mengasihi aku kau akan melakukan, menggenapi seluruh hukum Taurat yang kita nggak sanggup. Aku akan meminta kepada Bapak Roh Wakades, penolong yang lain. Kalau Roh Wakades menolong kita pasti bisa. Sakit ya sakit. Makanya untuk mengikut Yosua itu ada syaratnya 3. Pada saat kita bertobat, kita ada di pelataran. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, di pelataran. Pada saat kita masuk ruangan kudus, syaratnya 3. Memikul salib, bukan memandang salib. Ya bapak-bapak maaf ya, kalau kita memandang salib, aduh Tuhan nggak bisa bayar. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Hancur hatiku memandang salib. Tapi Tuhan Yesus, jangan dipandang aja, pikul salib, menderita kedagingan kita. Satu orang diselamatkan, seluruh dan seisi rumah diselamatkan. Tapi kalau kita tidak memikul salib, janji tidak akan tergenapi kalau kita tidak lakukan bagian kita. Pada saat kita memikul salib, saya dikutuk oleh mama saya. Kalau nggak ada darah anak domba, saya sudah jadi malin kundang. Tapi 8 tahun kemudian, mamaku sedang tahajud dan diperlihatkan Yeshua HaMasyiah dan diterima Yeshua HaMasyiah, karena janjinya satu orang diselamatkan, seluruh dan seisi rumah akan diselamatkan. Ada bagian kita dan ada bagian ya. Nggak usah diklaim janji Tuhan. Kita sering di YouTube, Tuhan aku klaim. Emangnya asuransi diklaim? Dia nggak pernah bohong. Kalau Om Yakub janji sama saya, Pak Tony kalau kamu baik-baik saya kasih motor. Om jangan lupa ya motornya Om ya. Motornya mau ini ya. Lakukan dulu bagian kamu. Kesal Om Yakub juga. Nggak usah diklaim. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak ada di hati kami, apa yang belum kau dengar, itulah yang disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Yahweh. Jangan diklaim, memang asuransi, emang tukang bohong. Nah, sudah kasih ya, semuanya harus firman. Jadi kembali ada harga yang harus dibayar. Dari tadi kesaksian mulu nggak firman-firman. Yuk baca firman dulu yuk kita baca di Keluaran ya. Saya masih belajar nih mengenai bahasa Ibraninya, tapi ya ampuni saya. Yuk kita belajar dari Keluaran 33 dari ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan Keluaran 33 dari ayat 1 sampai ke 11. Untuk menghormati firman Yahweh Elohim Adonai, yuk kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, yuk bersama-sama, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir ke negeri yang aku lelah bersumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub dengan mengatakan, aku akan memberikan negeri itu kepadamu. Dan aku mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Dan bangsa mendengar ucapan menakutkan itu, dan mereka pun menjadi berduka. Dan tidak seorang pun mengenakan perhiasannya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berkatalah kepada Bani Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk,
pada suatu waktu aku akan pergi ke tengah-tengahmu dan aku akan membinasakanmu. Dan sekarang tinggallah perhiasan-perhiasanmu dan dirimu, maka aku akan mengetahui apa yang aku lakukan kepadamu. Dan dari gunung Horeb dan Bani Israel pun menanggalkan perhiasannya. Dan Musa mengambil kemah lalu membentangkan keluaran perkemahan dan menemaninya kemah pertemuan. Dan terjadilah siapa yang mencari Yahweh, dia harus pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dan terjadilah apabila Musa pergi berkemah itu, seluruh bangsa bangkit dan berdiri masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikut Musa dengan pandangan sampai masuk ke dalam kemahnya. Dan terjadilah apa yang bila Musa masuk ke dalam kemah itu, dan tiang awan dan turun berdiri di pintu kemahnya, dan seluruh bangsa akan melihat bahwa tiang awan itu berdiri di pintu kemahnya. Lalu bangkitlah seluruh bangsa itu dan mereka pun bersembah sujud masing-masing. Dan Yahweh akan berfirman kepada Musa dengan muka, seperti ketika seorang berbicara kepada temannya. Dan lalu ia pun kembali ke perkemahan dan melayani Yosua anak Nun, seorang pemuda yang tidak beranjak dari tengah-tengah itu. Silakan duduk, saudara kasih. Ya, bawa. Ya, dan Yahweh mengatakan, aku akan dikirimkan malaikat. Malaikat itu luar biasa, saudara kasih, jangan main-main. Ada Raja Herodes macam-macam ditabok sama malaikat mati. Nah loh, ya, dia bilang, go, katanya pergi. Bangsa Amos akan, pokoknya dengan malaikat juga aman. Dan Musa nggak mau, saudara kasih. Ya, nggak bisa, aku mau engkau berjalan bersama bangsamu. Nggak bisa, kata Bapak Yahweh. Karena apa? Karena bangsa Israel itu adalah tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu perlu diurut, saudara, kayak Mike Tyson tuh, tegar tengkuk nih. Kalau ditanya, ayo pergi, nggak mau nurut, gini. Saya udah ngerti tapi nggak menurut. Ya, Tuhan mau nggak tegar tengkuk. Kalau disuruh, nggih, kayak orang Solo gitu, nggih. Tapi jangan kayak per, nggih, naik lagi, nggih, diam gitu. Jangan tegar tengkuk. Nggak bisa Bapak Yahweh berjalan dengan bangsa Israel, walaupun bangsa Israel itu bangsa pilihannya. Ayo kita lanjutkan lagi, ya, dari ayat ke-12. Dan berkatalah Musa kepada Yahweh, lihatlah, engkaulah yang berfirman kepadaku, berangkatlah bangsa ini, namun engkau belum menyatakan kepadaku dengan siapa yang kau utus bersamaku. Meski engkau telah berfirman, aku telah mengenalmu dengan nama, dan di mata engkau bahwa engkau telah beroleh. Dan sekarang aku mohon, sekiranya aku mendapat kemurahan di matamu, aku mohon menyatakan jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenal engkau, sehingga aku dapat beroleh kemurahan di mataku. Dan perhatikanlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Lalu dia berfirman, kehadiranku, aku akan menyertai dan akan memberikan ketenteraman kepadamu. Dan dia berkata kepadanya, jika bukan kehadiranmu dan menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami. Perhatikan baik-baik ayat 16 dan 17. Yuk kita baca bersama-sama. Dan dengan apakah kemudian hal itu dapat diketahui, bahwa telah beroleh kemurahan di matamu, aku umatmu, jika bukan karena engkau berjalan bersama kami, walk by God, berjalan bersama Yahweh. Ada amin, saudara kasih? Ya, dan aku dan umatmu dapat dibedakan dari bangsa yang ada di atas bumi ini. Jadi yang membedakan kita orang Kristanos, Kristanos itu orang Kristen. Ya. Bukan kekayaan kita, bukan uang kita, tetapi berjalan bersama Yahweh. Nah, sering kita mendengar, Bapak berkati aku. Tadi ada Pak Peter sering katanya di gereja lamanya, berkati aku nanti jadi berkat. Salah ya? Nggak salah. Orang dunia pun bisa. Tetapi yang membedakan kita dengan bangsa lain adalah berjalan bersama Yahweh. Dan amanat agung kita tahu semua. Go, sign and wonder will follow you. Pergi. Dan semuanya akan mengikuti engkau. Mujizat tanda-tanda akan mengikuti. Pergi dulu, jangan ada duit baru pergi. Nggak ada duit ya diam. Abraham disuruh pergi dari Ur Kasdim. Kemana? Nggak tahu, karena dia bergaul dengan Elohim Yahweh.
Bahkan si Lot, Abraham, yuk kemana? Gue disuruh pergi nih. Kemana? Nggak tahu. Kamu pergi juga? Iya. Kamu ikut nggak? Puji Bapak Yahweh, dia ikut, saudara kasih. Coba dia nggak ngikut. Noah disuruh bikin 100 tahun bahtera. Orang gila. Tapi dia taat. Obedience is more important than burning sacrifice. Ketaatan lebih penting daripada korban bakaran. Taat itu bukan ngerti nggak ngerti baru pergi. Ngerti nggak ngerti ya pergi. Kalau saudara percaya bahwa ada di gereja ini Om Yakob adalah pimpinannya, pergi kemana Pak? Prajurit yang benar tuh siap, nggak nanya dulu, berdoa dulu ya, nggak berdoa dulu, siap ya, bukan ngerti dulu baru pergi. Kalau kita percaya, dulu saya banyak pertanyaan mengenai Alkitab. Hari ini saya nggak berani bertanya. Kalau saya bertanya berarti saya nggak percaya. Mau ngerti kek, nggak ngerti kek, lakukan saja. Mau enak kek, nggak enak kek, lakukan saja. Dan saudara akan amazed pada saat kita baca firman itu, logos di otak kita yang kecil ini. Pada saat kita lakukan, logos berubah jadi rema. Ada firman Yahweh yang dibukakan pada saat kita lakukan. Karena bukan hanya sekedar kata-kata. Firman itu adalah Yahweh sendiri. Lakukan saja, trust me. Nah, sudah kasih. Jadi kembali lagi, yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain adalah berjalan bersama dengan Yahweh. Kembali saya akan kesaksian, karena kesaksian itu bukti. Tahun sebelum COVID, saya baru pulang dari New York. New York itu East Coast, Panting Barat. Ya, saya nggak kerja saya itu Uber, Grab. Jadi kalau saya nggak kerja, nggak dapat uang. Istri saya, Ibu Yayang, waktu itu lagi kecelakaan kecil. Saya lupa nama istri saya, saudaraku. Dari dulu panggilnya Yayang terus. Susah, senang, Yayang lagi. Pastor, nama istrinya siapa? Yayang, saya bilang. Ya itulah kan, suka dan duka. Ya, waktu itu istri saya nggak kerja. Tahu salah satu mentor saya, Pastor Denny Hanafi dari AFGF, dulu saya sukakan sama dia. Ton, kita pergi ke Pakistan. Waduh, 3 minggu gak cukup, belum bayaran, dan saya itu tinggal di kota paling mahal di dunia. Uang saya gak pernah cukup, hitung-hitungan. Tapi saya punya Bapak Yahweh yang kaya raya, pencipta alam semesta, amin. Saudara kasih, gak usah minta-minta, gak usah pakai proposal, dia akan memberikan segala kebutuhan kita. Bu Yayang udah melotot aja, oh nih pergi juga nih. Akhirnya berdoa, gak punya uang. Ya udahlah, bismillah aja, ada kredit card kan di sana ya. Baru saya mau pergi ke travel, di telepon, Pastor mau ke Pakistan ya? Iya, saya bilang, ada berkat $1.000. Alhamdulillah, saya puji Bapak Yahweh, sudah kasih. Ya, lagi getek lagi, tiketnya 1.450. Kuai telepon, jadi nggak Pastor ke Middle East? Jadi, ini ada berkat $400. Berlutut aku di kaki. Go dulu, tanda-tanda akan mengikuti, jangan ada baru pergi. Ya, supranatural itu pergi. Ya, nah, ketahuan bahwa saya ini mantan muslim. Mantan muslim itu kepalanya halal di Pakistan. Saya pun berdoa, aduh, saya bilang, gimana nih ketahuan? Takut, jujur saya takut. Saya minta 2 konfirmasi, bukan tanda, yang suka minta tanda itu orang Parisi. Konfirmasi. Lagi doa. Konfirmasi pertama dari Ibu Yayang, pergi sayang, pergi sayang. What you mean pergi? Kamu mau saya mati? Itulah jodoh yang dari Tuhan, tidak menghalangi. Itu Bu Yayang, nanti minggu depan doakan, kangen sama Ibu Tris katanya. Wah. Yang kedua, ada temanku namanya Pastor Patrick. Pastor Tony, I saw Iron Gate katanya, pintu gerbang besi. Banyak orang berjilbab bertobat. Wah, kalau saya untuk bertobat 1 jiwa saya akan pergi. Saudara, wah, orang buta melihat apa, berjalan nih. Orang buta melihat, oh oke. Kalau orang buta berjalan banyak, saudara kasih ya. Oke, saudara kasih. Akhirnya saya pergilah ke sana. Ada 127 retreat para pendeta. Saya udah dengar nih, hati-hati di Pakistan banyak pendeta suka minta duit katanya. Oh iya. Nah, hari pertama 50 orang nih pendeta. Dia nyamperin saya pakai kacamata hitam malam-malam. Nih, kenapa nih pakai macam malam? Duh, sini jangan-jangan minta duit. Ampuni saya dia ngikutin saya ke pojok.
Dia ngikutin saya lagi. Pastor Tony, can you pray for me? Kenapa? Saya hampir buta. Ampuni saya Bapak. Ya saya pikir mau minta uang, soalnya ngikutin terus, saudara kasih ya. Minta didoain. Saya udah dioperasi, bukannya sembuh, tinggal 10%, nanti malam mungkin saya buta. Saya doain jengkang-jengking dalam nama Yesus Hamas ya. Enggak sembuh. Nah, satu hari saya dapat jatah 3 kali khotbah sampai jam 10 malam. Dibawa ke rumah-rumah penduduk, saudara kasih. Mereka haus dan lapar. Sampai ke hotel jam 3. Jam 5 saya harus bangun, saya komitmen. Capek bagaimana saya harus bangun jam 5. Ya. Jadi sampai hari Minggu tuh capek, banget. Ditelepon hari Minggu pas mau tidur. Ton, lu di mana? Dengan mantan saya lu gua. Capek, Pastor. Datang katanya. Wali kota datang. Ada KKR besar. Nggak kuat. Ya namanya taat kepada pemimpin, ya pemimpin aja, walaupun saya juga bayar sendiri gitu ya, nggak dibayarin. Itulah ketaatan ya. Waktu itu banyak heboh, saya udah ngantuk begini. Bukan acara saya, tapi disenggol. Ton, Roh Kudus ada berbicara sesuatu? Ada, saya bilang. Kamu naik setengah jam. Ya banyak bahan khotbah, tapi kan apa yang dari Tuhan. Sampai naik tangga saya belum tahu. Pas saya ada di tangga, Pastor Tony, remember me? No, saya bilang, siapa kamu? Aku yang didoain kemarin katanya. Bukannya buta, hampir 100% beri kemuliaan dulu. Sudah kasih. Saya ke Turki, ya transit, nggak punya uang buat di hotel, ya pray walk. Saya ini diutusnya pray walk. Saya pernah di New York di tempat yang paling rawan preman, nggak ada orang Asia. 1 bulan saya di sana. Saya bawa anjing herder. Saya lagi sujud di sini, tenang. Ngapain kamu di sini? Gue doain lu, saya bilang. 15 tahun kemudian, daerah itu bersih, banyak lawatan. Bukan karena Tony Bastaman, saudara kasih, tapi saya lakukan bagian saya. Ya, di Turki saya nggak punya uang 20 jam, jadi bolak-balik 40 jam saya pray walk aja di kota itu. 3 tahun kemudian gempa luar biasa. Bukan gara-gara saya doain jadi gempa luar biasa, tetapi ada sesuatu di balik gempa itu. Nah, ke Qatar, saya nggak pernah doain sekolah minggu karena saya nggak pernah sekolah minggu. Waktu didoain anak-anak dikasih penglihatan, nubuatan. Begitu saya excited. Waktu saya pulang, saya kumpulkan kan angpau-angpaunya itu. Ya lumayan lah, $1.500 mungkin ada buat bayaran. Ya, dibuka bersama Bu Yayang. Waktu kami buka, $4.250. Tersungkur aku di kaki Tuhan. Bapak Yahweh, apa maksudmu? Go, pergi dulu. Tanda-tanda akan mengikuti. Itu namanya iman. Yang membedakan saudara dan saya dengan bangsa lain, bukan baju kita, berjalan bersama Yahweh. Ada amin, saudara kasih. Kuduslah karena dia kudus. Dia yang hendaklah engkau sempurna karena Bapa Yahweh sempurna. Jika Bapa Yahweh beserta kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Dia adalah gembalaku, Yahweh adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Barang siapa yang takut akan dia, Yareh ya ya. Yareh, fear of the Lord. Memelihara firman-Nya, melakukan firman-Nya. Bapa Yahweh akan memelihara. Ada amin, saudara kasih. Pedang dan kelaparan dan penyakit ada di hadapan kita. Ya. Tapi dia berjanji, barang siapa beribadah kepada Yahweh, makanannya dijamin, minumannya dijamin, dijauhkan dari segala penyakit. Itu janjinya. Mari kita lakukan bagian saya. Saya tuh nggak ngerti apa-apa, ditonjokin sama pendeta-pendeta di Amerika. Wah, Pak Tony jadi Yahwehisme. Iya, saya bilang. Ditanya nggak ngerti, kalau Om Yakub kan udah ahlinya. Pokoknya saya bilang, saya nanya langsung sama Bapak di surga, Bapak mau disembah, mau dipanggil Yahweh apa mau dipanggil Allah? Ya keluar firman Tuhan, jangan sembarangan, ya. Sudah kasih. Ada lagi sekarang binatang haram, ya. Bagi saya setelah saya kenal Tuhan itu, makanan favorit saya itu B1, B2, ya. Wah, dalam nama Yesus. Yang haram jadi halal. Ada pewahyuan baru lagi. Saya nggak pusing. Bapak Yahweh, kalau aku nggak makan B2 yang hauce ini, itu lebih menyenangkan engkau, aku rela. Sikap hati. Bukan ngerti nggak ngerti.
Jika itu menyenangkan, aku mau mempercantik diri seperti Esther sebelum kawin dengan Mordekai. Dia nggak disemprot pakai Louis Vuitton atau deodoran. Dia mandi lulur selama 1 tahun untuk mempercantik diri, bertemu dengan raja di atas segala raja. Nah, jadi saudara kekasih, di dalam nama Yeshua HaMashiach yang membedakan kita bagi bangsa-bangsa lain, ya, set apart, ya. Kenapa dunia ini dalam kegelapan hari ini, saudara kasih? Karena saudara dan saya absen. Yuk kita bertobat. Kamu adalah terang dunia, kata Yeshua HaMashiach. Di mana ada terang tidak ada kegelapan. Tapi di mana ada kegelapan berarti terangnya absen. Kita bukan lilin-lilin kecil yang ditiup anak kecil mati. Kita adalah terang dunia. Terang itu melawan kegelapan. Terang itu melanjangi kegelapan. Terang itu tidak kompromi dengan kegelapan. Ya. Ada dapur kesengsaraan di mana saudara dan sedang dimurnikan. Saya takut khotbah itu. Pasti besoknya kejadian. Tapi itulah firman Elohim Adonai Yahweh. Ya, dibersihkan, sedang dibakar. Sekali lagi aku akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Tapi ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Semayim. Sudahkah dia sudah menjadi raja di atas segala raja? Apapun yang kau katakan, aku akan pergi kemanapun. Taat. Dan janjinya tidak tergoncangkan, unshakable. Dan sedang iman kita sedang diuji, apakah dari apa? Dari emas, perak, kayu dan jerami. Kayu dan jerami akan hangus. Perak kalau dibakar tuh kinclong, sudah kasih. Tetapi itu permissive will, kehendak Bapa Elohim yang kedua. Tetapi emas semakin dibakar semakin murni. Ada amin, sudah kasih. Emas tidak takut api, bukan menantangi api. Kita sedang dibakar, dimurnikan. Nah, banyak orang akan murtad. Kenapa? Udah pada ketakutan. Ya, takut. Fear is not from the Lord. Ketakutan itu ada yang belum beres, bukan masalah jinah atau apa. Disuruh ke Kroya, perginya ke Korea. Pergilah engkau ke Kroya. Kemana Bapak ya? Oh, Korea ya, iya pergi ke Kroya katanya. Jadilah Yunus, sudah kasih. Pergilah ke Brebes. Oh, ke Brisbane Tuhan ya. Pergi ke Brisbane. Sudah kasih, apa yang terjadi dengan Yunus? Saya baru selesai puasa Yunus kemarin. 40 hari, makanya saya kurus. Sudah kasih, apa yang terjadi? Ya, Om Yakob bilang, mau datang Pastor Tony? Mau, siapa nggak mau datang ke Bali? Ya, mobilku udah butut, nggak cocok naik jadi Uber, harus diganti, udah nggak layak. Bapak, aku minta mobil, kalau nggak tolonglah kerikil emasnya dilemparkan juga, aku juga mau ke mana? Ke sana. Saya pindah dari San Francisco ke LA itu karena ada Jesus Revolution. Akan terjadi tahun 70 di sana. Saya lihat juga di GPF ini sering dicanangkan. Lagi pray walk saya ditabrak, saudara kasih ceger. Bapak kok kirim aku ke sini kok ditabrak mobilku. Puji Bapak Yahweh, di belakangnya ada jelenongan itu untuk narik itu. Mobil yang nabraknya rusak, mobilku nggak rusak, tapi dapat duit karena dia yang nabrak. Pakai lawyer. Nggak ngerti saya. Disuruh di chiropractor, dipijat. Saya ini senang dipijat, sudah kasih ya. Tiga bulan saya dipijat. Udah begitu. Kamu sakit pinggang dari kapan? Dari dulu, tapi gara-gara ketabrak sama sakit nih, saya bilang. Di MRI segala macam. Ya. Karena mobil saya itu udah nggak layak naik Uber. Saya jual aja susah. Saya mau pinjaman ke bank. 5.000 aja ditolak karena bad kredit. Ya, Roh Kudus. Ada Tesla. Kalau Uber pakai Tesla itu harganya 3 kali lipat. Ya, minjam 5.000 aja saya ditolak. Saya coba ke sana, nggak mikir saya punya Tesla. Tahu-tahu di approve bad kredit sampai sekarang. Ya yang nggak salah. Down paymentnya rada mahal juga, kurang karena mobil down payment kurang. Ya, ada orang, si pastor kemana? Lagi ngurusin nih, lagi doa, dia mungkin pakai aja uang saya dulu, sudah kasih. Ya, waktu saya bayar down payment, pakai Tesla, makan super mie karena nggak punya uang. Makan super mie. Tato kemarin, asuransi yang nabrak saya kurang, saya punya asuransi lagi.
saya minta izin kamu boleh kita coba ke asuransi kami. Saya dapat dari asuransi saya untuk mobil dan untuk tiket saya dengan Ibu Yayang. Tapi karena belum turun tiketnya, saya pergi duluan karena ikut itu. Jadi doakan supaya Ibu Yayang kangen, katanya mau ketemu jemaat di GPF. Saudara kekasih, siapa saya? Sampah masyarakat di kota paling mahal. Saya tinggal di apartemen the best of the best. Om Yakob boleh lihat, saya hanya bayar 20%. Karena 15 tahun yang lalu saya dianggapnya udah mau mati. Ya, nih seumur hidup kamu dapat voucher, kamu bayar 20% di tempat mana aja. Hari ini saya menjadi orang paling sehat di dunia. Six pack lagi, six pack, saudara. Karena Bapak Yahweh, itulah cara pemeliharaan. Aku akan memelihara engkau. Nggak usah pakai proposal. Di kota termahal, breakfast di San Francisco. Saya makan heboh di Facebook. Lunchnya di Los Angeles, dinernya di New Mexico. Wah, si Pastor Tony kaya tuh. Proposal berdatangan, saudara kasih. Yang ngirim saya, Pastor nitip bumbu Indonesia sama bebek. Buat beli bebek sama bumbu aja nggak punya. Pastor nggak punya duit. Nggak ada. Tapi itulah berjalan bersama Yahweh. Ya, from glory to glory. Ya, di hotel 5 bintang, puji Bapak Yahweh. Di Pakistan, mobilnya tahun 73 Om. Corolla tahun 73, bau bensin lagi. Please don't smoke ya. Itu di Pakistan. Haleluya. Ya, dipanggil, Pastor, ada orang diamputasi, doain ya. Siap. Si ibu ini sakit apa? Kumuh, kusta, sudah kasih. Wah, kamu nggak bilang-bilang kusta, tahu begini saya nggak pergi. Jangankan kusta, saya nginjak tai ayam aja saya loncat, sudah kasih. Bapak Yahweh, saya doa jarak jauh aja kan omnipresent. Dikasih kopi banyak lalatnya, udah mau muntah saya. Bapak Yahweh tolong. Saya jalan sendiri, saya pegang itu ibu-ibu orang kusta, gempar di Islamabad. Sudah kasih. Kalau bukan Bapak Yahweh berjalan, malamnya penuh, padahal bukan saya yang khotbah, hampir rubuh itu ruko. Itu tuh ada pendeta dari Amerika. Di kandang domba bersama Yahweh, di istana bersama Yahweh. Yang penting bersama Yahweh. Ada amin. Dan jejak orang benar meninggalkan lemak. Ya, dan kita ini ada di ruangan kudus dan maha kudus. Oh, si pastor mah mantan penjahat katanya. Baru worship 1 lagu aja udah nangis Cirambai. Saya mah orang baik-baik, pastor. Hati-hati, tidak ada yang baik. Dan Yosua masih sudah membukakan tabir. Kita ini carang yang dicangkokkan, goyim yang dicangkokkan, berani di ruangan kudus dan maha kudus karena Yosua masih sudah membukakan tabir. Bangsa Israel, bangsa pilihan belum percaya, makanya gak berani panggil Yahweh. Nanti tolong dikoreksi Om. Ya, gak berani, ya mendingan kita carangnya. Tapi jangan main-main, semua dipulihkan. Ya, begitu banyak kalau saya ceritakan. Cuman saya waktunya cuma dikasih 5 jam ya Om. 5 jam ya. Ya, sudah kasih, yuk worship dulu aja. Dia ada di sini, sudah kasih. Ya, kemarin yang cancer sembuh. Ya, jangan Tuhan sembuhkan ya. Sembuhkan orang sakit. Kita sudah diberikan kuasa. Haleluya, segala puji, hormat dan syukur. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Yahweh.
Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa Yahweh. Di dalam kehadiran-Mu, kasih yang sempurna yang melenyapkan ketakutan hadir. Nyatakan Tuhan, mampukan kami mengampuni, memberkati, mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Karena Yahweh adalah kasih. Karena nama Yahweh kami dianiaya, kami berbahagia. Karena nama Yahweh kami sanggup mengampuni dan memberkati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Ratakan jalanmu. Tidak ada yang bisa kami berikan selain hati kami. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Yahwehku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Saudaraku, tahun 2003 aku lumpuh total. Bapak Yahweh, aku gak mau khotbah di kursi roda. Gak mau. Ambil nyawaku. Kalau Engkau berikan aku kesempatan lain, kesempatan lagi, kemanapun Engkau aku utus, aku mau pergi. Renew the commitment, saudara kekasih. Perbaharui perjanjian-Mu dengan Elohim Adonai Yahweh. Sebulan kemudian aku berjalan. Kalau hari ini aku berdiri, itu karena janji-Mu. Saat ini juga Roh Kudus mengingatkan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan ada perjalanan diselamatkan. Ada perjalanan yang kita lalui. Kerjakanlah keselamatan-Mu dengan takut dan gentar akan Yahweh. Karena Yahweh tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tapi Yohanes 10:27 mengatakan, dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan mereka pasti diselamatkan. Roh Kades, mampukan kami berjalan bersama Engkau. Nama kasih, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan padamu. Ku serahkan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini, ku serahkan hidup ini untuk-Mu Yahwehku. Di hati ini, di hati inilah rumah-Mu. Di
hati, inilah bait-Mu, di mana ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, seperjamuan dengan Elohim Adonai Yahweh. Dia mau dengar. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan kasih-Ku, melayani. Yang mau kita bangkit berdiri lebih sungguh, katakan bersama-sama, aku mau jadi. Kau dengar Bapa Yahweh, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau kami anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan kasih-Mu, melayani lebih sungguh. Yuk kita angkat tangan kita buat Yahweh, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Yesua lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita sangat diberkati oleh Pastor Tony. Saudara bisa melihat bagaimana kehidupan masa lalunya, tetapi Tuhan memakai beliau dengan dahsyat luar biasa. Tadi pagi, ketika saya bangun pagi, badan saya ngeregesi tidak karuan, saudara-saudara. Saya dikeroi, kemudian sudah minum obat. Tetapi di gereja ini tadi, bagian jantung saya ini kenceng sekali, saudara-saudara. Kenceng sekali. Saya pikir, waduh, jangan-jangan game over saya di sini. Karena kan banyak orang yang seperti itu ya, sehat tahu-tahu game over. Tapi tadi waktu Pastor Tony memuji, menyembah Tuhan pertama kali sebelum firman, saudara-saudara, dada kiri saya sembuh secara total. Sangat sakit luar biasa, tapi hanya dengan pujian dan penyembahan bisa sehat kembali. Karena itu hari ini Ruach HaKodes melawat kita. Jangan pengen buru-buru pulang dulu,
karena Pastor Tony tidak setiap saat ada di tengah-tengah kita. Nanti sore beliau masih akan menyampaikan firman lagi. Hadir kalau memungkinkan supaya bisa menerima lawatan Ruach HaKodes juga. Terima kasih Pastor yang sudah menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa bagi saya hari ini. Ya, saya merasakan sakit yang luar biasa. Mungkin tadi yang salaman dengan saya bau minyak kayu putih ya. Itu karena saya sakitnya luar biasa. Tetapi puji Bapa Yahweh, Dia dahsyat luar biasa. Dia Yahweh Rapa sang penyembuh. Saya tidak tahu apakah karena saya kecapean atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi puji Bapa Yahweh, saya sehat kembali. Oleh karena Bapa Yahweh yang melakukannya. Bagi saudara yang berulang tahun bulan Mei ya, silahkan bisa maju ke depan. Kemarin belum kita doakan. Cepat saudara-saudara maju ke depan. Bulan rame ini kalau bulan Mei. Mari Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan tangan saudara ke depan, berkati yang berulang tahun. Bapa Yahweh, kami datang kepadamu dengan kuasa otoritas dari Bapa Yahweh, Sang Pencipta. Kami memohon tangan Tuhan sendiri yang menjamah atas saudara-saudara kami ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kehidupan masa depan yang gilang gemilang. Engkau yang memberi kesehatan yang baik, dan Engkau tolong Tuhan, agar apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka, Engkau yang akan mencukupkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami yakin Engkau adalah Elohim yang tidak membiarkan umat-umatmu berduka cita, tetapi tangan Tuhan yang telah menjamah mereka di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Engkau sendirilah yang menjamah satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, baik yang ke Jogja maupun yang ke Semarang maupun yang ke Jepara serta ke daerah Ambarawa dan sekitarnya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan hari ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan Engkau berkati ya Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wayus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau eleka wayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.